Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Aisyah Afriliani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra. Teori berarti cara, langkah, suatu sistem yang harus dipahami. Sedangkan sastra berasal dari kata susastra yang mengalami erosi bahasa sehingga orang lazim mengatakannya sastra. Susastra berarti tulisan yang baik. Kenapa baik? Karena pada awalnya susastra sebagai pemagar budaya, pelestarian budaya, dan lain sebagainya. Jika mempelajari dan mengikuti perilaku susastra, maka perilaku dan kehidupan kita akan baik, sopan, dan terarah. Teori sastra merupakan bagian dari ilmu sastra. Ilmu sastra itu sendiri memiliki 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, sejarah sastra, dan yang kedua ini yang kita bahas adalah teori sastra, dan aspek yang ketiga adalah kritik sastra. Jadi, ketiga aspek dari ilmu sastra ini saling berhubungan. Jika karya susastra kita ibaratkan sebuah produk, yang misalnya kita ambil lipstik deh ya. Lipstik. Sebelum kita menggunakan lipstik itu sendiri, seharusnya kita tahu sejarah awal diciptakannya itu bagaimana, gitu kan. Terus apa tujuan diciptakannya? Siapa pengguna pertamanya? Nah, setelah kita membahas ini tentu timbulkan sebuah tanda tanya, iya ya, bagaimana ya pembuatannya? Siapa ya yang menggunakannya pertama kali? Pemikiran itu akan terjawab apabila kita memiliki ilmu tentang lipstik itu sendiri. Begitu juga jika kita membicarakan tentang karya susastra nih, ya kan? Kita juga harus tahu, kita harus punya ilmunya gitu. Nah, apa ilmunya? Yaitu yang tadi, 3 aspek yang telah kita sebutkan tadi. Apa tadi? Aspek yang pertama, sejarah sastra. Aspek yang kedua, teori sastra. Dan aspek yang ketiga, yaitu kritik sastra. Dia sangat amat bersaling berhubungan. Dalam mengapresiasi karya sastra itu ada beberapa caranya. Yang pertama, membicarakan karya sastra dengan mengetahui hubungannya dengan pengarangnya. Yang kedua, mengkaji atau mengamati karya sesuai masanya. Contohnya nih, kita mau mempelajari adat istiadat Melayu. Kita tentu harus paham, kita tentu harus tahu ilmunya tentang sejarah awal Melayu itu seperti apa sih. Jadi kita baca dong gitu kan. Kita baca bagaimana sejarahnya. Yang ketiga, mengetahui karya sastra itu sendiri dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, yang keempat, menyebarluaskan karya sastra itu ke masyarakat nih gitu, agar masyarakat tahu karya-karya. Yang kelima, karya, pengarang, dan masyarakat itu saling keterkaitan, saling berhubungan. Jadi harus saling mendukung gitu, agar karya itu benar-benar dapat dinikmati oleh banyak orang. Mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari karya sastra akan kita bahas nih. Pertama, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi suatu struktur karya sastra dari dalam. Nah, apa saja unsur intrinsik dari karya sastra? Yaitu yang pertama, alur cerita, tema dan amanat, latar, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu berarti unsur-unsur yang membentuk dan mempengaruhi suatu karya sastra itu dari luar.
Nah, apa saja unsur ekstrinsi itu? Yaitu kondisi pembuatan si karya sastra ini nih. Nah, yang keduanya latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung. Karya susastra tidak hanya tentang bahasa saja, tetapi juga tentang bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berperilaku, cara menyelesaikan masalah, dan cara manusia bereaksi terhadap lingkungannya. Suatu karya dapat dikatakan karya susastra apabila memiliki dua unsur. Unsur apa itu? Yaitu unsur keindahan dan unsur kemanfaatan. Nah, kita kan sebagai generasi muda nih, seharusnya kita lebih banyak memiliki inspirasi untuk berkarya. Jangan malu untuk berkarya. Ya, jadi apapun itu karyanya, kita bebas berekspresi. Nah, coba nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat kita membahas tentang lipstick tadi. Coba dijawab di kolom komentar ya. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang menggunakan lipstick pertama kali nih? Dan yang kedua, apa tujuan dari penciptaan lipstick itu sendiri? Dan bagaimana sejarah penciptaan awalnya? Dijelaskan secara singkat ya. Dijawab di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, cukup sekian penjelasan singkat mengenai teori sastra. Lain kali jika kita masih mempunyai kesempatan akan kita bahas lebih dalam ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.